Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Dewi, NIM 2019 A1H014. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan. Yang pertama, hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran SD. Landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai insan sosial dan politik yang terorganisasi melahirkan fungsi dan peran serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan dapat diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui yang pertama, civis intelligency atau kesadaran dan daya nalar warga, kemudian yang kedua, civis responsibility atau kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan yang ketiga, civis participation atau kemampuan berpartisipasi baik individu maupun sosial. Nama saya Azmi Alfariji, NIM 2019 A1H015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT kelompok kami. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS. PKN dan IPS secara historis memiliki keterkaitan yang kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi PKN yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya pada pasal 39 ayat 2 dan 3. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu dikenal dalam bentuk sederhana pada kurikulum 1968, disebut dengan pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi yaitu menghubungkan dua atau lebih mata pelajaran saat menjelaskan suatu mata pelajaran. Tujuan dari pendekatan ini tidak lain adalah agar pengajaran yang disampaikan dapat lebih menarik bagi siswa, menumbuhkan kreativitas mengajar guru, bahkan dapat menumbuhkan kerjasama antar siswa, juga antara guru dengan siswa, agar kegiatan lebih utuh dan terasa lebih nyata dan konkret. Karakteristik dari pembelajaran terpadu berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung kepada anak. Pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu pembelajaran bersifat luas. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan anak. Kelebihan dari pembelajaran terpadu. Pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan yang dipilih lebih bermakna pada anak. Menumbuh kembangkan keterampilan anak, meningkatkan keterampilan sosial anak, membahas permasalahan kekinian yang sering ditemui anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astina, NIM 2019 A1013. Di sini saya akan membacakan pendidikan kewargaan negara dalam pendidikan terpadu. Bidang studi pendidikan kewargaan negara pada dasarnya sudah menerapkan pembelajaran terpadu karena terlihat dari historinya yang memiliki hubungan dengan bidang studi IPS. Beberapa hal yang menjadi dasar
pertimbangan pembelajaran terpadu. 1. Karakteristik anak SD. 2. Konsep terpilih ilmu. 3. Standar kompetisi dasar indikator. 4. Lingkungan belajar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang D, hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. 1. Hubungan PKN dengan ilmu politik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh Kesterpan, yakni bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di Kivis Ilmu Kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik sesuai dengan tujuan PKN, yaitu menjadikan warga negara yang baik. Yang kedua ialah pendidikan kewarganegaraan dengan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat yang mana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam masyarakat, tetapi juga penyimpangan sosial. Salah satu penyebab terjadi penyimpangan sosial yaitu kekurangpahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kasus terkaitan sosiologi dengan pendidikan kewarganegaraan dalam sebuah desa mempunyai kendala dalam aksesibilitas. Yang ketiga ialah pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sejarah. Dalam mempelajari sejarah terdapat latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Kemudian dengan pada ilmu sejarah dapat diketahui mengapa perlunya pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu. Sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.